Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ini tumben ya acaranya dimundurin. Tadinya memang sengaja saya lambatin, kayaknya banyak guru kita yang datang ini. Biar datang langsung makan maksudnya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, Sohibul Bait, ya. Al-Ustadz Adi Ramdhani, guru kita Al-Ustadz Haji Andika, guru kita Ustadz Ihsan, Ustadz Hasanuddin, Ustadz Wirahangga, Bapak Agus, kesehingga saya pudin amsir mulu. Ya para ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali berada di tempat ini dan semoga kita semua masuk ke dalam doanya Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi-pagi hari mereka. Ya. Dan semoga kita semua ini masuk ke dalam doanya Nabi. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan, berikanlah Allahumma barik lana, berikanlah keberkahan pada kita semua di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikan nanti di bulan Ramadan. Yeah. Kalau masalah Rajab boleh dibaca Allahumma barik lana fi rajaba, boleh dibaca fi rajaba, boleh dibaca fi rajabin, boleh dua tuh bacaannya. Iya. Yeah. Karena ulama emang ikhtilaf dalam masalah ini. Ada yang bilang rojaba itu isim ghairu munsorib, ada yang bilang isim munsorib. Kalau yang bilang isim ghairu munsorib, ilatnya apa? Ilatnya alamiyah mal udul, itu ilatnya. Ya. Tapi ada juga ulama yang dia mentafsil. Ya, ini maksudnya rojabnya ini muayyan apa ghairu muayyan? Kalau dia dimaksudkan muayyan, artinya rojab yang tahun sekarang nih, atau rojab yang tahun yang akan datang, maka itu dibacanya fi rojaba. Tapi kalau rojab secara umum, bacanya fi rojabin. Ada juga ulama yang bilang, enggak, pokoknya mau muayyan nggak muayyan, mesti bacanya rojabin, dia munsorib dia gitu. Ya, emang ulama begitu ya. Kadang-kadang hal-hal yang kecil jadi bahan perdebatan sama dia. Iya. Sama kayak tadi tuh, kayak misalkan kalau Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu cuma masalah begitu doang, ulama debat. Ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Yang bilang nggak boleh kenapa? Kalau Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu a'udzu secara zahir baliknya kemana? Ke qala Allah, ya kan? Qala Allah. Emang Allah pernah bilang begitu, auzubillahi minasyaitonirrajim? Allah Ta'ala nyitain setan, masa Allah Ta'ala berlindung sama setan? Berarti ulama yang ini bilang haram tuh kalau bilang begitu, kalau Allah auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ulama yang berikut enggak. Auzu ini adalah jumlah mu'taridah, satu jumlah yang melintang antara qala Allah dengan ayat yang dibaca. Kemudian ada ulama juga yang ngasih jalan tengah. Kalau ente mau baca auzu juga, bacanya begini, qala Allah Ta'ala fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca ayat yang ente pengen baca. Itu ulama tuh. Sampai hal-hal yang kayak begitu dipikirin. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Jawahirul Ittila wa Durrul Intifa. Ya, satu kitab yang sebenarnya kitab tasawuf tapi dia mensarah kitab fikih matan goyah wa takrib. Ya.
Ini satu-satunya kitab syarah terhadap Matan Ghoyah wa Takrib yang bergenre tasawuf, yang udah mulai jarang dibahas sama orang nih. Kalau orang kan biasanya bahas Fathul Gharib ya, bahas lagi Al-Iqna, Kifayatul Ahyar, tapi kalau Jawahirul Itila ini memang rada jarang. Ya. Sebelum itu saya juga mau bagi pengalaman ya, di bulan ini terutama minggu-minggu ini ada pengalaman yang unik nih yang saya dapetin. Ya. Ternyata benar yang diajarin sama Ustadz Hasanuddin waktu di puncak. Kata Ustadz Hasanuddin, kalau kita dapat dari info dari chat GPT katanya, jangan diterima matang-matang, dicek lagi, dicek lagi, dicek lagi gitu. Iya. Ternyata seluruh medsos kayak begitu, ada yang share artikel segala macam, ada dalil-dalilnya, itu mesti kita cek lagi. Iya. Karena saya kejadian nih ada dua nih. Yang pertama masalah peci merah putih. Masalah peci merah putih. Yang kedua masalah dalil tahlil itu yang 3 hari 4 hari. Itu saya cek di kitab aslinya, ternyata saya kagak ketemu. Iya. Ini saya bacain ya. Ini kalau orang sebelah udah tahu apa belum, nggak tahu nih. Kalau udah tahu makin GR ini. Nah, iya. Nih, kalau di sini dibilang nggak tahu ini dapatnya dari mana, apa dapatnya dari grup WhatsApp, apa dari Facebook ya. Nih kebetulan saya dapat ini, ada ustadz yang share di grup muzakarah kita. Ya, minta pendapat tentang bener nggak tuh kalau orang sholat nggak pakai peci merah putih, sholatnya nggak sah gitu. Kemudian dia share ada dalilnya, ada 3 kitab yang dibawain. Yang pertama kitab Mizanul Amal, yang kedua kitab Ihya Ulumuddin, yang ketiga kitab Risalah Muridin namanya. Katanya kalau di dalam kitab Mizanul Amal, ya ini karya Imam Ghazali jilid 1 halaman 123, mengatakan memakai peci merah putih adalah salah satu adab sholat yang dianjurkan. Kalau di kitab Ihya Ulumuddin katanya nih, di jilid 1 halaman 145 mengatakan Rasulullah SAW memakai peci merah putih saat sholat, dan para sahabatnya juga memakai peci merah putih saat sholat. Yang ketiga dari kitab Risalah Al-Muridin karya Syekh Abdul Qadir Jalani halaman 67 mengatakan memakai peci merah putih adalah salah satu syarat sahnya sholat, karena itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Nah itu, makanya saya langsung kembali ke Ustadz yang nyampein, ya, kalau emang ibaratnya benar ada, tolong saya dikasih. Karena saya udah nyari di kitabnya, kebetulan belum ketemu. Bukan berarti nggak ada, kebetulan memang belum ketemu. Iya, kan kitab cetakan banyak. Apalagi yang ketiga nih, kitab Risalah Al-Muridin. Ya mungkin kalau barangkali para asatis pernah punya kitabnya atau pernah dengar, boleh saya dipinjemin. Karena yang saya punya namanya kitab Risalah Adabil Muridin, karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan kitab ini sebenarnya adalah bagian keempat dari kitab Al-Guniyah. Tapi kalau Risalah Al-Muridin belum ketemu kita. Iya. Nah, itu dia tuh. Saya cek di kitab Mizanul Amal jilid 1 halaman 123, emang cuma 1 jilid kitab Mizanul Amal. Saya cek di situ nggak ada. Saya cek di kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 105, nggak ketemu juga. Mungkin belum ketemu kali ya. Mungkin. Karena emang kalau nyari ibarat di dalam kitab-kitab Imam Ghazali emang rada sulit, sulit, susah. Saya udah urutin atu-atu sampai tahrik-tahriknya tuh saya liatin tuh di Ihya Ulumuddin kagak ketemu. Kalau Ustadz Ihsan udah ketemu, boleh kasih tahu saya. Ya. Itu luasnya ilmunya Imam Ghazali itu begitu. Sampai kitabnya kita nyari ibarat susah nyarinya. Makanya dulu pernah ada seorang anak muda, ya anak muda nih emang kelewatan pinter rupanya. Dia ngaji sama kiai mana aja, wah kiai ini ilmunya udah habis katanya. Balik dia cari lagi guru lain ke kiai Anoh gitu. Setelah berapa lama ketemu, wah kiai ini mah ilmunya udah habis. Sampai akhirnya dia ketemu sama Imam Al-Ghazali. Setelah ngaji berapa lama sama Imam Ghazali, katanya anak muda, ya Imam Ghazali mah ilmunya udah habis. Pergi deh dia. Rupanya kelewat pinter nih anak muda. Dia berlayar di tengah lautan, muncul ombak yang begitu besar. Kata dia, laut, tenang ente, tenang. Ente nggak tahu kalau di atas ente juga ada lautan. Gue sombong dia.
Udah merasa ilmunya gede. Nah, ini laut bergejolak langsung gede, udah kayak tsunami. Udah kayak tsunami langsung ngomong, ente ngerasa lah ente lautan. Kalau emang ente lautan, coba jawab pertanyaan aneh kita laut. Yang pertama, bagaimana hukumnya seorang istri yang suaminya berubah jadi macan? Yang kedua, bagaimana hukumnya seorang istri yang suaminya berubah jadi batu? Ini anak muda ditanya begini doang, bingung dia. Wah, gimana jawabnya nih? Ada suami berubah jadi macan mau jadi batu. Ya, kata tuh laut, kalau emang ente nggak tahu jawabannya, sono balik ke Imam Ghazali, tanya sama Imam Ghazali. Ya, akhirnya nih anak muda mau kagak mau, malu kagak malu, balik lagi ke Imam Ghazali. Sampai ke Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, lah ente ngapain kemari? Kan ilmu aneh udah habis. Ya malu mah nggak malu, dia omongin itu masalah ini. Kata Imam Ghazali, kalau yang suaminya jadi macan, berarti itu dia cerainya cerai hidup, karena macan hidup, ya, makhluk hidup ya. Tapi kalau iya, iya. Nah, kalau yang berubah jadi batu, nah ini berarti cerainya cerai mati. yang maling gundang. Ya emang Imam Ghazali luar biasa ilmunya ya, sampai bahkan pernah diriwayatkan ada orang pengen ngebakar kitabnya Imam Ghazali karena dia bilang di dalam kitab Ihya itu banyak ditemukan hadis-hadis doif katanya ya. Baru niat mau ngebakar aja, malamnya dia udah ngimpi. Di situ ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Ada Imam Ghazali juga. Imam Ghazali ngadu sama Rasulullah. Ya Rasul, nih dia orangnya nih yang mau bakar kitab saya katanya. Kata Rasulullah, wahai Umar, pukul dia, cambuk tuh orang katanya. Udah ngimpi nih. Akhirnya dicambuk sama Sayyidina Umar. Begitu bangun orang itu, berasa tuh di bekas badannya ada bekas cambukan. Luar biasa Imam Ghazali. Iya, udah ngimpi. Ya, bahkan Imam Ghazali diriwayatkan ya, setelah beliau meninggal itu ada seorang ulama ngimpiin ya, jadi ada semacam pertemuan majelis, di situ ada nabi-nabi, juga ada beliau, ada Imam Ghazali ya. Nabi Musa rupanya protes sama Nabi Muhammad SAW tentang beliau pernah mengucapkan hadis, ulama ummati ke anbiya Bani Israel gitu kan, ulama umatku sama bandingannya kayak nabi-nabi Bani Israel. Akhirnya Nabi panggil nih Imam Ghazali, nih coba nih umatku nih, ditanya sama Nabi Musa, nama ente siapa? Kata Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Musa, kok ente songong amat, aneh cuma nanya nama ente siapa, kok ente bilang bin begitu? Kata Imam Ghazali, lah kalau masalah songong Nabi Musa, songongan ente mana? Dah, mana buktinya? Dulu waktu Allah Ta'ala tanya, wa matilka biyaminika ya Musa, di tangan ente ada apaan wahai Nabi Musa? Kok ente jawab, ini tongkat buat begini. Emang ente mau ngajarin Allah begitu? Tuh, makanya ulama umati ke anbiya Bani Israel ya. Nah ini jadi masalah peci merah putih ini, kalau memang barangkali para asatis di sini ya, para ikhwan udah ada yang nemu dalilnya yang kayak begini tadi, itu boleh dikirimin ke saya gitu ya, karena secara kebetulan saya belum ketemu gitu. Iya belum ketemu. Ustaz Dika kan sering neliti nih, kali udah ketemu duluan. Ini iya, kalau orang sono tahu duluan, wah makin GR nih. Udah gitu semalam saya lihat Ustaz Adi pakainya merah putih juga. Ikutan viral. Ya kalau misalkan kita secara tamsil, ya boleh-boleh aja kan, kalau kata muridnya beliau katanya merah itu zikir apa? Zikir jahar katanya. Putih zikir hobinya. Ya boleh-boleh sih begitu, namanya orang tamsil. Atau kita secara logika biasa dah. Peci merah putih. Peci adanya di mana? Peci kan adanya di kepala, berarti di atas ya, arah atas gitu ya. Arah atas. Atas itu ya semacam kayak sholat, ya berarti di atas tinggi gitu. Karena sholat itu mi'rajul mukmin. Merahnya apa nih?
Merah itu ya sama semacam kayak kayak orang perempuan. Orang perempuan kalau lagi merah boleh sholat atau kagak? Nggak boleh. Dia boleh sholat kalau udah putih. Ya. Artinya dalam sholat, dalam mencapai mi'raj kepada Allah pasti ada yang namanya maniknya. Tapi ada juga syarat rukunnya. Ya, kalau ibarat mobil ada gas, ada rem, gitu ya. Nah, itu juga begitu. Itu kalau ditamsil. Ujung-ujungnya kita ucapkan wallahu taala a'lam. Iya. Nah, yang kedua nih saya dapetin juga masalah dalil tahlilan yang memang kita sering baca, sering kita ceramahin nih. Iya. Bahkan saya juga ikut-ikutan karena orang banyak yang ceramah. Ya, kebetulan guru kita di daerah Duren Sawit juga ada yang ngucapin kayak gini, makanya kita nggak agak ragu. Nah, kalau di medsos itu ditulis di situ, itu sumbernya itu dari kitab Al-Hawilil Fatwa. Iya, tulisannya siapa tuh? Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Iya. Yang gimana bunyi asalnya tuh? Qala Umar as-sadaqatu ba'da nabni sawabuha ila salasati ayyam wa sadaqatu fi salasati ayyam yabqa sawabuha ila sab'ati ayyam wa sadaqatu yaumas sabi yabqa sawabuha ila khamsin wa isrina yauman wa minal khamsi wa isrin ila arba'ina yauman wa minal arba'in ila mi'ah wa minal mi'ah ila sanah wa minas sanah ila alfi am. Ditulis di sini Al-Hawi lil Fatwa juz bin juz 2 halaman 198. Ya. Kata Sayyidina Umar, sodakoh ya, sodakoh setelah penguburin itu pahalanya sampai 3 hari. Kemudian sodakoh di 3 hari, di hari yang ketiga itu pahalanya sampai 7 hari. Sodakoh pada hari yang ketujuh kekal pahalanya sampai khamsin wa isrin 20 hari yang ke-25. Kemudian dari yang ke-25 sampai 40 pahalanya kekal. Kemudian dari sedekah di hari ke-40 sampai hari ke-100, yang dari 100 sampai setahun, dari setahun sampai 1000 tahun gitu. Ini kan sering nih ya, sering diceramahin sama orang ya. Al-Hawil al-Fatawi. Nah, kemudian saya terakhir tuh kemarin bawa ini juga nih waktu ada acara di Rawadas. Nggak taunya selang berapa lama ada yang nanya, ada ustadz yang nanya, emang benar katanya ibarat itu ada dalam kitab Al-Hawilil Fatwa katanya. Saya udah cek kok kagak ada katanya dia. Akhirnya mau kagak mau kita buka-buka juga, kita buka, kita liatin di halamannya kagak ada, bener nggak ketemu. Kali di babnya nggak ketemu juga. Sampai saya pikir jangan-jangan salah kali, bukan dari Al-Hawilil Fatwa ini, dari kitab Imam Jalaluddin Suyuti yang lain. Saya buka lagi kitab Sarhus Sudur namanya. Kita cek di Sarhus Sudur kagak ketemu juga. Puyeng kepala kita sampai nyari-nyari nggak ketemu-temu. Iya. Nah, ini ibaratnya dari mana ini ya? Sampai jam 3 malam tuh baru ketemu ibarat nih. Akhirnya saya ngambil potong Kompas gitu, cari buku-buku atau kitab-kitab tentang tanya jawab. Kebetulan di situ ketemu di buku kitab tentang Bahsul Masailnya NU. Itu udah lama banget, tahun 35. Jadi ternyata ibarat ini memang nggak ada di kitab Al-Hawilil Fatwa. Di situ disebutkan bahwasanya ibarat ini ditemukan oleh seorang kiai dari Kudus, ada di pinggiran sebuah kitab, yang kitab itu juga dia nggak tahu namanya. Ya, maka ditulis saja sama dia Miftahud Daqaiq gitu ya. Ya benar, nama kitab itu kagak ada ya. Ya. Berarti asar ini sebenarnya la asla lah. Iya, la asla lah. Ya cuman kalau kiai host yang nyampein kita juga nggak berani nolak, takutnya ya, takutnya benar atau dia terima bagaimana gitu, yang kita nggak tahu. Makanya memang dalam hal menyikapi medsos atau kabar-kabar kita nggak boleh main share-share sembarangan ya. Kita teliti lagi, kita tanya ustadz, kita tanya kiai, ini benar nggak? Ini ada ibarat kayak gini nih, terus yang unik-unik kayak gini nih, ya, kita mesti nanya lagi. Iya. Ini nggak tahu siapa orang yang main nisbahin aja gitu ya. Ya, makanya perlu dicek dan perlu teliti. Melanjutkan pembahasan kitab Jawahirul Ittila. Masih ada waktu nggak nih? Masih ya.
Ya ada, tapi tetap dalilnya ada. Iya, cuman kan bukan lagi waktunya bahas sekarang. Eh, iya, cuman kebetulan aja itu banyak make itu ternyata kita cari di kitab asalnya nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim sampai perkataan mu'alif qauluhu ma'us sama itu ya. Perkataan mu'alif yaitu air langit ila akhiri ya, karena ada 7 air yang kita boleh pakai buat bersuci ya, kemarin udah dibahas ya. Nah, kalau dari dalam istilah tasawuf ini air yang 7 ini apa ya, kalau air yang 7 tadi yang berupa air itu bisa membersihkan yang zohir. Nah, kalau di dalam tasawuf tentu yang membersihkan yang batinnya ya. Maka yang 7 ini apa? Air yang 7 ini yaitu azikru wal fikru wat tawadu wal fakru wat taubah wal hubu warido. 7 itu ya. Yaitu zikir, fikir, tawadu, fakir. Iya, makanya saya bilang saya tuh nggak berani menisbahkan diri saya dengan sebutan al-fakir. Kenapa? Karena kalau kita teliti dalam kitab-kitab itu ternyata sebutan al-fakir seperti dalam kitabnya Al-Hisni itu dalam Ta'ih Baliyatul Ahyar ya. Itu al-fakir itu dinisbahkan kepada orang sufi. Jadi gelar al-fakir itu sebenarnya gelar tinggi nih. Ya kalau macam ulama-ulama kita yang khas menyebut dirinya al-fakir nggak apa-apa, emang udah tingkatan beliau. Nah, kalau saya belum nyampe gitu. Kayak guru saya bilang apa itu? Dia katakan uhibbu sufiyan walastu sufiyan. Uhibbu sufiyin, aku cinta orang-orang sufi, walastu sufiyan. Padahal aku ini bukan orang sufi, bukan. Ya kalau sufinya sulit finansial boleh jadi. Iya. Tak sanggup. Zikir, fikir, tawadu, fakir, taubat, hub, dan ridho. Li'anna zikra min sama'il qulub muqabilun lima is sama. Karena zikir itu datang dari langit kolbu. Bandingannya kayak wal fikru muqabilun lima il bahri wa huwa haqqul ma'rifah billahi ta'ala kama warada fil hadis ma ma'nahu tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sitina sanah ya. Zikir itu dari apa? Dari langit kolbu ya. Karena zikir itu ya kita udah tahu semua, zikir itu menjadi dasar, menjadi fondamen dari semua ibadah ya. Allah Ta'ala bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mereka dapat beribadah kepada aku. Nah, ibadah apa yang diperintahkan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ya, di sini harus mukhlisin, benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala itu ibadah. Niatnya benar-benar karena Allah Ta'ala. Dan kalimat ikhlas sebagaimana kita tahu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, kayak zikir kita tuh zikir la ilaha illallah kan zikir 165 ya. Zikir 165 kalau dalam hitungan hisabul jumal atau hitungan abjadun ya begitu 165. Iya. Hitungan abjadun nih jadi buat mainan waktu anak-anak di pesantren dulu ya. Buat ngitung-ngitung jodoh. Dihitung nama kita menama empuan yang kita demenin. Kalau jumlahnya genep wah jodoh nih katanya. Hitung-hitungan doang tuh. Nah, 165 juga secara filosofi satunya apa? Satunya ihsan. 6-nya iman. 5-nya Islam. Ya, karena emang zikir jadi pondasi itu, jadi pondam yang dari semua ibadah yang 165 ini. Coba kita lihat salat. Salat itu Allah bilang innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata di zikri. Ya. Dan fungsi salat adalah tanha anil fasa wal munkar. Ya. Maka salat yang bisa mencegah daripada keji dan mungkar ini
tidak mungkin bisa tercapai melainkan kepada orang-orang yang di kolbunya ada zikir. Kalau di kolbunya yang nggak ada zikir, sholatnya sholat jalan, maksiat terus, STMJ namanya. Iya, sholat terus maksiat jalan. Maka mesti tuh di kolbunya ada zikir. Sama puasa juga ya. Puasa kan bisa menahan nafsu ya. Tapi kalau di kolbunya yang nggak ada zikir, siang mau dia puasa, sorenya begitu beduk, apa aja dihantam. Kan nafsu begitu. Makanya dari riwayat mengatakan waktu diciptakan nafsu sama akal, akal ditanya sama Allah Ta'ala, akal dipanggil, wahai akal ngadep sini, akal ngadep, wahai akal berbalik sana berbalik, akal berbalik, ditanya akal man ana wa man anta, yeah. Maka akal menjawab tuh, anta robi wa ana abduka ya, engkau robku dan aku hambamu, itu akal. Tapi nafsu, ketika dipanggil nafsu di sini ngadep, menang wae nafsu. Kita disuruh nafsu sono berbalik, menang wae juga nafsu. Begitu ditanya, nafsu, man ana wa man anti, bacanya anti ya, karena nafsu itu isi mu'anas, bukan man anta. Siapa aku dan siapa engkau, kata nafsu, ente-ente aneh-aneh. Itu nafsu tuh. Akhirnya nafsu ini dicemplungin ya, dicemplungin kemana itu, ke neraka, dibakar dia 1000 tahun, dibakar 1000 tahun, diangkat, ditanya lagi man ana wa man anta, begitu aja jawabannya, ana-ana anta, ente-ente aneh-aneh. Cemplungin lagi 1000 tahun, begitu juga jawabannya, sampai akhirnya dia dicemplungin ke neraka lapar namanya. Begitu dicemplungin ke neraka lapar, nafsu lemes, baru nyerah ya. Tapi ada riwayat yang lain yang bilang enggak dicemplungin ke neraka lapar, enggak, tapi ke lautan zikir. Iya. Kok bisa tafawut begini? Apa sambungannya kali? Jangan-jangan emang hadis sinetron bagai bersambung. Iya. Jadi kita kompromiin. Jadi ternyata memang betul bahwasanya orang yang puasanya itu bisa menahan hawa nafsu, siapa dia? Yaitu orang yang di dalam kolbunya ada zikir. Iya. Terus apa lagi? Sodakoh atau zakat, sama tuh. Khus min amwalihim sodakotan. Terusnya apa? Tutohiruhum wa tuzakihim gitu ya. Karena dia akan, karena sodakoh itu bisa membersihkan dan menyucikan mereka. Apanya yang dibersihin? Ya terutama yang dibersihin adalah kalbunya. Dibersihin dari apa? Dibersihin dari kecintaan terhadap harta. Karena manusia sama harta cintanya luar biasa. Dikatakan di dalam Al-Quran, innahu lihubil khairi lasyadid. Al-khair di sini al-mal. Sesungguhnya kecintaan manusia terhadap harta itu emang benar-benar luar biasa. Iya. Kita lihat aja deh. Kalau misalkan seorang perempuan ngelahirin tuh, kan lahir tuh orok. Itu orok tangannya kira-kira ngepel apa terbuka? Itu dari lahir aja udah begitu, udah ngepel. Ntar kalau udah mati mah begini udah. Iya. Makanya dia disebut sodako. Iya. Sodako kalau kita perhatiin hurufnya ada sod, ada dal, ada kop. Artinya apa? Bener ya? Iya. Karena kita emang membenarkan bahwa harta itu milik siapa? Milik Allah. Dia mau kasih kita kayak, dia mau ambil lagi, terserah. Haji juga sama. Ya, haji itu kan apa? Man farada fihinal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj gitu ya. Cuman orang-orang yang di kolbunya ada zikir yang bisa seperti ini tuh. Yang dia di dalam hajinya benar-benar ya ngerasain nggak ngelakukan pusuk, nggak ngelakukan perbuatan-perbuatan keji, nggak mau berdebat sama orang. Jadi semua landasan ibadah itu adalah zikir. Makanya beruntung kita di sini diajarin zikir, dilatih sedikit demi sedikit. Kemudian yang berikutnya adalah tafakkur. Wal fikru muqabilun lima il bahri. Fikir itu bandingannya kayak air apa?
air laut. Wa huwa hakikatul ma'rifah. Inilah hakikat ma'rifah kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis yang maknanya tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sitina sana. Tafakkur satu saat aja itu lebih baik dari ibadah berapa tahun? 60 tahun. Kenapa tafakur satu saat itu bisa lebih baik dari ibadah 60 tahun? Ini di dalam kitab Nasoihul Ibad ada jawabannya. Takut ujian tadi soalnya jadi kagak bawa kitab anu. Nyari-nyari di ini lama juga. Iya benar. Qala Syekh Al-Hifni ay at-tafakkuru fi masnu'atillah, at-tafakkuru fi masnu'atillah wa fi sakaratil maut wa azabil qabri wa ahwalil qiyamah khairun min kasirin minal ibadah lima yatarattabu ala zalikal fikri minal khairi. Kalau ya di sini Syekh Al-Hifni mengatakan tafakkur fi masnu'atillah, kita bertafakur pada apa? Ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian apa lagi? Kemudian pada sakaratul maut, ya. Dan azab kubur. Kemudian hal-hal hari kiamat itu lebih bagus daripada banyak ibadah. Ya. Itu kalau kata beliau, ya. Ya memang karena tafakur itu bisa bikin kita ma'rifat billah. Itu makanya dia bisa lebih afdol daripada ibadah. Ya. Kan kita tuh pasti semuanya senang apa kagak senang, suka apa kagak suka, pasti menghadap Allah Ta'ala. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasau wa annakum ilaina la turja'un. Emang ente bilang kami ciptain kamu tuh cuma buat main-main aja begitu, nggak buat apa-apa. Apakah kamu menyangka kamu nggak bakal dikembaliin begitu? Makanya hidup perlu kita PDKT sama Allah Ta'ala, ya. Kalau misalkan kita dipanggil ya, ada wawancara di satu kantor gitu, ya, yang kantor itu kita kagak kenal, ya. Begitu kita wawancara, kita interview, nggak tahu yang interview kita lah orang yang kita kenal, teman kita dari dulu gimana? Kira-kira gampang nggak tuh? Gampang lolosnya nggak? Iya, langsung diterima. Iya. Begitu juga nanti di akhirat, ya. Kalau kita udah kenal sama Allah, kita dekat sama Allah, ya ngadep udah enak aja. Tapi kalau kita jauh sama Allah, ya rasain aja sendiri ntar. Di kuburan gitu juga gitu. Kita nggak berasa kesepian tuh. Kalau emang kita dekat sama Allah Ta'ala. Iya, yang lolos ihsan doang. Nih, masalah tafakur ini jumhur ulama mengatakan bahwa tafakur itu ada 5 wajah, ya. Ada jumhuril ulama anna fikra ala khamsati aujuh. Ya, ada 5 jalannya tuh tafakur. Tafakur terhadap apa aja? Nggak, apal tuh yang sering khotbah Jumat kayak ini. Tulisannya kecil-kecil nggak kelihatan lagi. Mana dia? Yang pertama, fikrah fi ayatillah, yaitu tafakur pada ayat-ayat Allah. Ya. Ini nanti yatawalladu minha at-tauhid wal yakin. Dari kita mentafakurkan terhadap ayat-ayat Allah, itu nanti akan melahirkan buahnya tauhid sama yakin. Ya, ayatnya tadi kita udah bacain tuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu menjadi tanda, menjadi ayat bagi orang-orang yang disebut dengan ulil albab. Albab jamak dari lub. Masalah
lapisan-lapisan ruhani yang mulai dari sadar itu kita udah pernah bahas ya. Jadi orangnya disebut ulil albab. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Siapa ulul albab itu? Yaitu yang selalu berzikir pada Allah Ta'ala, baik berdiri, duduk, ataupun lagi rebahan, berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya, dan mereka selalu bertafakur tuh terhadap penciptaan langit dan bumi ya. Ya, Rabbana ma khalaqta, benar-benar wahai Allah, apa yang kamu ciptakan itu nggak ada yang sia-sia. Ya. Sampai bahkan kita sebutin mubalik kita tuh pernah Allah ciptain nyamuk aja nggak sia-sia ya. Gara-gara nyamuk jadi ada pabrik obat nyamuk. Iya. Jadi semuanya tuh yang Allah ciptain nggak ada yang sia-sia, pasti ada manfaatnya. Ya. Apapun yang kita lihat semuanya nanti bisa baliknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya pentingnya tafakur. Kemudian yang kedua apa nih? Tadi kan fikrah fi ayatillah. Kemudian yang kedua fikrah fi ala ilah. Ya. Kita tafakur pada nikmat-nikmatnya Allah, anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada kita semua. Ya. Allah Ta'ala sebagaimana kita ketahui, dia itu nggak pernah lupa ngasih nikmat pada kita, ngasih anugerah. Bahkan dia nggak pernah lupa tuh ngasih kita udara buat kita napas. Walaupun sedetik aja nggak pernah lupa. Tapi kita lupa pun. Ya, kalau kita ibaratin nih, kalau kita misalkan lagi kerja nih di kantor, kita dipanggil sama bos kita nggak buru-buru nyaut gitu. Kira-kira bakal dipecat nggak? Bakal dipensiunin apa enggak? Iya. Nah coba kita lihat tadi waktu sholat subuh, banyak nggak yang kira-kira begitu aja nggak buru-buru nyaut, nggak begitu buru-buru datang ke masjid atau sholat? Iya, banyak. Apa sekarang udah dipecat jadi manusia? Dipensiunin gitu jadi manusia? Enggak juga. Iya. Iya. Nah, fikrah fi ala ila ini yatawalladu minha al mahabbah wa syukur, akan melahirkan sifat mahabbah dan syukur. Kita makin cinta sama Allah, juga syukur sama Allah Ta'ala. Ya, kemarin ada yang nanya juga tuh masalah doa yang sering kita baca itu ada hamdan syakirin, hamdan naimin ya. Emang udah umum gitu ya. Itu hamdan naimin itu apaan? Kalau kita mau maksudnya naimin itu jadi isim fa'il dari naima kan, orang yang ngasih nikmat bukan kita tapi Allah. Loh, kok kita bacanya hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan naimin gitu. Kalau hamdan syakirin mah ya udah enggak muskil lagi, emang betul kita orang yang bersyukur. Tapi hamdan naimin ini apa? Kalau kita maunya orang yang dikasih nikmat, tentu kita bacanya hamdan iya, hamdal mu'amin, kok naimin? Ya nggak apa-apa juga sih, karena memang ada di sebagian kamus yang menyebutkan kalau naimin itu orang yang mendapatkan nikmat. Ya, emang ini masalah-masalah yang pokoknya yang latif, yang kecil, tapi biar kita nggak ribut sama orang gitu ya, kita baca doa yang biasa itu hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah, udah gitu aja dah. Emang kita biasa yang seneng yang unik-unik, yang bikin ulama pada berantem, seneng kita. Minjem mana? Iya. Kemudian yang ketiga, fikrah fi wa'dillahi ta'ala, yaitu kita bertafakur pada janjinya Allah Ta'ala. Maka itu nanti akan melahirkan apa? Ya tawalladu min harabbah, melahirkan jadi ada semangat gitu, kesenangan buat ibadah. Kemudian fikrah fi wa'idillah, juga pada ancaman Allah, ya biar kita takut sama Allah Ta'ala.
Maka itu akan melahirkan apa tuh? Ya tawalladu minha al-haibah. Ya. Biar kita takut mengerjakan maksiat. Ya. Karena memang ada riwayat yang cukup, kalau kita bilang mah menyeramkan ya. Ya pernah didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW itu catatan nama-nama dari umatnya yang bakalan masuk surga. Jumlahnya nggak bakal ditambah, nggak bakal dikurangin. Itu di nama-namanya ditaruh di tangan kanan baginda. Kemudian ada juga ditaruh di tangan kiri baginda catatan daripada nama-nama umatnya yang bakalan masuk neraka. Jumlahnya nggak bakalan ditambah dan dikurangi. Bahkan dikatakan bahwasanya padahal di antara mereka itu ada yang mati di antara keluarganya yang beragama Islam. Ada yang mati di negeri Islam, tapi begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua yang kumpul pada siang hari ini di sini itu termasuk nama-namanya yang ada catatannya di tangan kanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir karena udah waktu, ya, wa fikrah fi taksiri nafsi anit ta'ah. Ya, tafakur kepada kelemahan diri kita nih dalam taat. Ya, kita emang lemah dalam taat ya. Wah, ihsanillah ilaihi. Tapi ada ihsannya Allah tuh. Di sini ada ihsan juga ya. Ya tawalladu min hal haya. Nah, itu bahkan melahirkan sifat yang namanya sifat haya. Kita malu sama Allah Ta'ala. Ya, ibadah kita emang kurang ya. Kita akuin deh ya. Kalau kita ngandelin ibadah kita aja, kayaknya buat ke surga ya berat gitu. Makanya kita butuh syafaat dari Rasulullah, dari guru kita, dari guru mursyid kita ya, dan dari semua guru-guru kita. Itu kita perlu tuh. Kalau ngandelin ibadah kita doang mah ya banyak kurangnya deh. Iya. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini karena waktu. Iya. Pembahasannya sih masih panjang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.